Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Azika dan saya Tazkia akan mempresentasikan materi terkait Khawarij dan Murji'ah. Langsung mulai. 4-3 detik. Jadi nama Khawarij sendiri berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka keluar. Nah, Khawarij ini merujuk pada pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari pengikut Ali bin Abi Thalib itu keluar dari barisannya. Nah, dasar nama Khawarij diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 100. Bisa dibaca? Ya, dari bisa baca aja. Yang artinya Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi nama Khawarij diambil dari sini. Yang rujuk keluar. Selanjutnya, Khawarij ini juga punya nama lain yaitu Haruriyah. Nama Haruriyah ini diberi nama Haruriyah karena disebutkan kepada Harur, yaitu sebuah desa yang dekat di kota Kufah. Nah, terus lokalisasinya ini Khawarij ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan contoh Zulhuwai Sirah yang tidak hadir dalam pembagian harta. Nah, ciri-ciri dari Khawarij ini membaca Al-Quran, mereka tuh membaca Al-Quran tapi tidak pernah melewati kerongkongan, kayak keluar dari Islam seperti anak panah dari busuknya. Terus peragi Ali pemerintahan Utsman ini Khawarij ini memberontak dan menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Selanjutnya Selanjutnya doktrin politik dari Khawarij ini memberontak terhadap pemerintah yang sah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin adalah bagian dari agama. Selanjutnya ini definisi Khawarij juga menurut ulama yaitu orang yang keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah, Asy-Syahrastani, dan keluar dari jamaah kaum muslimin atau Al-Imam Al-Nawawi.
selanjutnya sekte Khawarij dan juga doktrin ajarannya. Nah, Judulnya dulu. 6 detik. Dari judulnya. ya, jadi Khawarij itu ada 6 golongan. 6 golongan. Yang pertama itu Al-Muhakimah. Jadi Al-Muhakimah ini adalah golongan Khawarij yang asli, yaitu pengikutannya yang membangkang. Nah, semboyan dari golongan ini adalah la hukma illallah, yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah. Nah, semboyan ini merujuk pada Quran surat Al-An'am ayat 57. Sabrina sepertinya mau membaca, silakan. Abi mau baca. Tadi aku nggak kelihatan. Ya. Artinya itu. Ya sudah, baca. Baca artinya. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Oke, jadi semboyan mereka yang la hukma illallah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, ini merujuk pada surat Al-An'am yang ini, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dan mereka juga menolak tahkim karena dianggap bertentangan dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Yang ya pada intinya pada surat ini menjelaskan kalau ada 2 golongan yang beriman tapi berperang. Ya, karena satu kan kalau di tahkim itu satunya melanggar perjanjian kan. Ya, jadi kalau di surat ini menjelaskan yang melanggar perjanjian itu harus diperangi sampai kembali kepada perintah Allah. Jadi selanjutnya tuh ada golongan Al-Zarikoh. Nah, Al-Zarikoh ini dia golongan yang didirikan oleh Nafi bin Al-Azraq sekitar tahun 60 Hijriah. Nah, Al-Zarikoh ini menganggap setiap muslim yang menolak ajaran itu sama seperti musyrik. Nah, karena itu Al-Zarikoh ini juga menganggap daerah mereka sebagai dar al-Islam atau dan di luar itu dar al-Kufur. Karena Al-Zarikoh ini juga lebih radikal dari Al-Muhakimah karena menggunakan istilah musyrik bukan kafir. Jadi setiap muslim yang menolak ajarannya itu selalu dibilang kafir. Langsung beda kayak Al-Muhakimah tadi. Nah, terus selanjutnya ada Al-Najdah. Al-Najdah itu didirikan oleh Najdah bin Amr Al-Hanafi sesuai namanya, yang nama pendirinya Najdah. Dan kemudian Al-Najdah ini menganggap kayak orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka itu dianggap kafir atau kekal di neraka pemahamannya. Terus pengikut Al-Najdah ini juga gak akan kekal di neraka walaupun melakukan dosa besar. Jadi itu menganggap kayak orang Islam yang gak sepaham itu bakal kekal di neraka, tapi dia sendiri sebagai golongan An-Najdah tuh gak masuk neraka. Ya, kekal di neraka. Terus dosa kecil An-Najdah ini juga punya pendapat kalau dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Selanjutnya Al-Ajaridiyah. Jadi Al-Ajaridiyah ini golongan ini didirikan oleh Abdul Karim bin Ajarat. Nah, Al-Ajaridiyah ini sendiri lebih moderat daripada Al-Azarikoh. Kalau Al-Azarikoh kan menganggap orang yang menolak ajaran mereka itu sebagai musyrik. Kalau Al-Ajaridiyah lebih mentoleransi yang berbeda golongan gitu deh. Nah, jadi kalau di Al-Ajaridiyah ini golongan mereka tidak mewajibkan berhijrah, tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka. Jadi nggak harus hijrah dari tempat mereka ke wilayah Al-Ajaridiyah. Dan juga tidak boleh merampas harta kecuali harta orang yang mati terbunuh. Dan golongan ini juga tidak menganggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Dan surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Selanjutnya golongan As-Sufriyah. Golongan As-Sufriyah ini dinisbatkan kepada Ziyad bin Asfar. Ziyad As-Sufriyah
Ziyad bin Ansar. Mirip dengan Al-Azariqah, tapi lebih lunak, lebih apa ya, nggak sekeras Al-Azariqah, yang mana kan Al-Azariqah menganggap di luar golongannya sebagai kafir kan. Nah, istilah kafir di golongan As-Sufriyah ini punya dua arti, yaitu kufrun nikmah sama kufrun billah. Kalau kufrun nikmah itu nggak menyebabkan keluar dari Islam, tapi kalau kufrun billah itu menyebabkan keluar dari Islam. Jadi yang terakhir ada golongan Al-Ibadiyah. Nah, golongan Al-Ibadiyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abdullah bin Ibad Al-Muri Al-Tamimi. Nah, golongan itu berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin. Jadi tapi dikatakan muwahhid. Muwahhid itu kafir nikmat. Tadi kan ada dua kafir. Nah, kafir nikmat ini yang tidak keluar dari Islam. Terus selanjutnya daerahnya itu di Dar at-Tauhid atau tidak boleh diperangi. Daerah yang tidak boleh diperangi. Terus selanjutnya Al-Ibadiyah ini juga harta yang boleh dirampas hanya kuda dan alat perang. Selanjutnya Al-Ibadiyah ini juga dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij dari yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya Syiah. Jadi menurut bahasa Syiah itu artinya adalah sahabat atau pengikut. Nah, menurut ilmu kalam, Syiah itu didefinisikan sebagai orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Adapun beberapa pendapat dari para ulama, yang pertama menurut As-Sahrastani, Syiah adalah kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang berpendirian bahwa kekhalifahan berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian tidak terlepas dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian menurut McDonald, para pendukung Ali ini juga mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Kaum Sunni yang memberikan nama Syiah itu adalah kaum Sunni sebagai ejekan kepada golongan mereka. Selanjutnya menurut penamaan Syiah ini itu bukan diciptakan oleh golongan lain, tapi diciptakan oleh golongan Syiah ini sendiri. Selanjutnya sejarah Syiah. Jadi ada satu tokoh kontroversial, yaitu seorang pendeta Yahudi yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan untuk merusak Islam dari dalam. Nah, nama tokoh ini adalah Abdullah ibn Saba. Jadi ada pun beberapa propaganda dari Abdullah ibn Saba. Yang pertama, dia menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Dan dia juga menyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebihan. Dia juga membuat hadis palsu untuk mengagungkan Ali dan merendahkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada juga ini salah satu propaganda dari Abdullah bin Saba, yaitu al-Wilayah, yaitu Nabi Muhammad SAW berwasiat agar Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah beliau. Selanjutnya Al-Raja'ah, Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Nah, ini propaganda paling gimana gitu, ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari propaganda yang disebarkan oleh beliau, pakai beliau atau dia? Dalam tubuh Ali bin Abi Thalib ini bersemayam unsur ketuhanan. Jadi Ali bin Abi Thalib ini ada Tuhan gitu dalam tubuhnya. Nah, ini ada sekte-sekte Syiah. Yang pertama Syiah Sabaiyah. Jadi Syiah Sabaiyah ini adalah pengikut Abdullah ibn Saba, termasuk Syiah yang keterlaluan, over banget. Nah, Syiah Sabaiyah ini mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib di akhir zaman nanti. Dan mereka juga mempercayai bahwa malaikat Jibril itu keliru menyampaikan wahyu. Harusnya diberikannya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Syiah Aisaniyah. Jadi golongan Syiah yang ini merupakan pengikut dari Mu'tar bin Ubay al-Thaqafi. Nah,
Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib. Berbeda ya dengan yang Sabaiyah tadi, kan dia mempercayai kalau ada ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, golongan ini juga mempercayai bahwa imam Syiah mereka yaitu adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Selanjutnya Syiah Imamiyah. Jadi golongan ini mempercayai pada 12 imam yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Nih, ini ada daftarnya, boleh dibacain atau enggak sih? Bacain sih. Karena mayoritas bilang enggak, jadi kita ikut. Selanjutnya Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah yang ini mempercayai hanya 7 imam. Kalau ini 12 imam, ini 7 imam. Diakhiri oleh Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Golongan ini berkembang di Pakistan, murid dari Aga Khan. Ini ada 7 imamnya yang diakhiri oleh Ismail bin Ja'far. Makanya namanya Ismailiyah. Golongan selanjutnya adalah Syiah Zaidiyah. Jadi Syiah Zaidiyah ini adalah golongan pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi masih keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, golongan ini berkembang di Yaman. Dan golongan ini tidak terlalu berlebihan seperti golongan Syiah yang pertama tadi. Sabaiyah. Iya, Syiah Sabaiyah. Nah, kalau golongan yang ini tidak mengkafirkan Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, tetapi meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini lebih mulia daripada ketiga Khulafaur Rasyidin yang lain. Nah, golongan ini juga meyakini bahwa pelaku dosa besar yang mati sebelum taubat akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Selanjutnya golongan Syiah Qaramithah. Nah, golongan Syiah ini suka menafsirkan Al-Quran sesuka hati mereka. Menurut mereka, malaikat adalah mubarik mereka, setan adalah musuh mereka. Nah, mereka juga berpendapat bahwa sembahyang itu sembahyang adalah mengikuti mereka. Jadi haji dulu. Jadi menurut mereka sembahyang itu harus ngikutin mereka. Harus ngikutin mereka, dan haji itu, kalau kita kan berkeyakinan haji itu ya kita datang ke terus putar kawah. Kalau menurut golongan ini, haji adalah ziarah kepada imam-imam dari golongan mereka, yaitu Syiah Qaramithah. Nah, terus orang yang udah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Jadi kalau mereka udah tahu, udah mendalami, ya nggak usah ngelakuin yang lain, udah. Udah kenalan, udah mesti ya. Udah CS. Gila. Selanjutnya ini kemerjian. Selanjutnya kita lanjut ke golongan murji'ah. Nah, murji'ah ini berasal dari kata Arab yang berarti murji'ah atau menunda. Nah, disebut murji'ah itu kenapa? Karena mereka itu menunda penghakiman terhadap konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Khawarij hingga kiamat. Jadi kan yang itu ada penghakiman konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khawarij sampai hari kiamat. Munculnya Murji'ah ini pada abad pertama Hijriah karena sebagai reaksi terhadap perpecahan politik dan paham ekstrim saat itu, yaitu Syiah Khawarij dan mendukung Muawiyah. Dan sebagai pendukung Ali yang ini ada di konflik waktu meninggalnya itu kan Khalifah Harun Rasyidin. Nah, terus selanjutnya paham Murji'ah ini sendiri tidak diketahui secara pasti, namun Syahrastani ini menyebutkan ada pendirinya itu Gailan ad-Dimashqi sebagai lebih ke pelopornya. Terus selanjutnya
tokoh-tokoh awal dari paham Murji'ah ini ada Abu Hasan Asy'ari, An-Namiri, dan Hasan Al-Marisi. Nah, selanjutnya latar belakang dari aliran Murji'ah ini muncul karena reaksi terhadap berbagai paham ekstrim pada masa itu. Contohnya yang pertama itu ada Syiah. Nah, Syiah ini golongan yang mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada Khawarij. Nah, Khawarij itu mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena dianggap merebut kekuasaan dari Ali. Nah, Ali bin Abi Thalib ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dianggap mengkafirkan karena menerima tahkim atau arbitrase yang sudah kita pelajari sebelumnya dan dalam perang Siffin yang Ali sama Muawiyah itu. Terus pendukung Muawiyah menuduh Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Jadi sebenarnya mereka ini saling tuduh-tuduhan yang tuh ada di perang Siffin itu sampai akhirnya yang berakhir pada peristiwa tahkim. Terus selanjutnya sebagian terpecah juga jadi sebagian pengikut Ali. Nah, sebagian pengikut Ali ini yang menganggap Siti Aisyah, Talha dan Zubair salah. Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair salah karena terlibat dalam perang Jamal. Yang perang sama Aisyah itu. Terus selanjutnya aliran ini tuh selanjutnya, jadi sebenarnya aliran ini tuh awalnya fokus di bidang politik kayak apa tentang kekuasaan, tapi dia juga merambat ke bidang akidah karena udah menganut paham-pahamnya tadi. Selanjutnya sekte-sekte dari Murji'ah ini, yang pertama ada Murji'ah moderat. Nah, Murji'ah moderat ini tokohnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, Al-Hasan bin Muhammad bin Ali dengan pandangan dosa besar itu tidak menjadikan seorang kafir. Kalau tadi itu banyak yang sekalinya dosa itu dianggap kafir atau dianggap masuk neraka. Terus nanti dia juga Murji'ah moderat ini berpandangan bahwa bisa dihukumi neraka. Orang yang melakukan dosa itu bisa dihukumi neraka, tapi juga bisa diampuni oleh Allah. Nah, tobatnya itu juga bisa menghapus dosa. Jadi lebih kayak fleksibel gitu. Terus kalau lebih menyesuaikan. Terus kalau Murji'ah ekstrim ini tokohnya itu ada Al-Jahmiyah, Al-Salihiyah, Al-Yansiyah dan Al-Qadariyah. Pandangan dari Murji'ah ekstrim ini yaitu iman hanya di hati dan tidak terpengaruh ucapan atau perbuatan. Selanjutnya maksiat tidak akan merusak iman. Jadi mereka berpendapat bahwa maksiat itu hanya sebagai kesalahan yang tidak sampai merusak iman. Terus selanjutnya pengetahuan tentang Tuhan itu dianggap cukup untuk disebut mukmin. Jadi meski tidak melakukan syariat, kalau misalnya dia sudah cukup tahu tentang Tuhan, itu dianggap sudah mukmin dari paham Murji'ah ekstrim. Mungkin cukup sekian dari kami. Presentasi yang ingin melanjutkan.